Izin Pak. Ini punten Pak Gures, ini dalam rangka apa Pak Gures? Pertama, ya, karena Laki sebagai lembaga baru dari Agustus. Oh, yang kemarin ke Kesbang Pol itu ya? Iya, betul. Oh iya, gimana kalau Pak Gures? Yang pertama saya kesini mau silaturahmi dengan Kajari, kalau kebetulan ada, berkoordinasi lah, bersilaturahmi, bermitra untuk memotret persoalan korupsi yang ada di Bandung Barat. Yang kedua, hari ini juga saya akan melaporkan ada kasus peningkatan jalan yang ada di Kecamatan Lembang. Oh, jadi hari ini tuh melakukan pelaporan? Satu silaturahmi, kedua pelaporan. Oh, begitu. Pelaporan, karena ini harus menjadi perbaikan ke depannya. Jadi ini sebagai langkah awal, karena di Bandung Barat itu ada beberapa hal yang mau kita atau Laki kaji ya. Di antaranya masalah defisit anggaran. Defisit anggaran ini sumber masalahnya dari mana gitu kan? Apakah PAD yang tidak target atau misalkan nomenklatur anggaran yang dipindahkan pos-posnya. Nah, ini kami juga nanti akan melakukan pengkajian gitu ya. Terus yang kedua juga masalah CSR itu untuk kepentingan masyarakat. Kita kan banyak perusahaan, contohnya di Lembang. Apakah mereka sudah kembali lagi ke masyarakat? Berdasarkan informasi itu ada badan yang mengelola. Nah, kami juga nanti akan mencoba menggali informasi, terutama berkaitan dengan PAD. Karena di atas di Lembang itu ada sumber PAD, yaitu dari restoran dan hotel. Apakah itu sudah masuk semua? Apakah itu sudah jadi target? Nah, kami juga akan melakukan investigasi juga. Kedua, masalah APBD itu sendiri. Nah, saat ini kan kemarin baru memutuskan atau merapatkan di DPRD masalah KUA PPAS. Apakah dengan Bupati atau PJ yang baru ini kebijakan anggaran seperti apa untuk 2024? Ya, saya berharap ini lebih fokus untuk kepentingan masyarakat banyak. Kemudian juga banyak yang proyek yang didanai dari dana alokasi khusus. Sering terjadi berdasarkan itu diduga dana itu dikawal, sehingga kalau dikawal itu ada kebocoran, sehingga dalam proses tendernya pun kadang-kadang berebut. Akhirnya karena yang mengawal harus menang, akhirnya kualitas dari proyek itu sendiri atau speknya akan jatuh, akan jauh dari standar. Itu diantaranya. Kemudian juga banyak yang kami sikapi, diantaranya kami juga ingin Dewan dengan eksekutif dengan legislatif dalam konteks penguatan anggaran tidak boleh lagi terjadi isu yang lama gitu lah. Jangan sampai ada dugaan deal-dealan, itu tidak boleh terjadi lagi, karena ke depan dengan PJ yang baru kami siap mengawal untuk melakukan perubahan di Bandung Barat. Hal yang sudah terjadi kita perbaiki, ke depan tidak boleh lagi terjadi. Itu diantaranya. Kemudian juga masalah proyek, diantaranya saya dengar ada rencana pembangunan gedung pemuda. Nah, ini saya berharap gedung pemuda ini bisa sukses, bisa terwujud, mudah-mudahan bisa kondusif, jangan sampai berakhir di ranah hukum atau menjadi ranah hukum. Semua harus bisa dibicarakan dengan baik-baik, tidak boleh ada istilahnya tong parbut lah. Tong parbut, karena itu niat baik untuk terutama kasihan juga KNPI yang merencanakannya gitu lah. Itu harus kondusif lah. Kemudian juga yang lainnya insya Allah kami akan melakukan kajian-kajian, mudah-mudahan ke depan bisa bekerja sama, karena niat Laskar Anti Korupsi Indonesia khususnya di PC Bandung Barat hanya untuk pencegahan, bukan untuk merusak gitu. Hadir Laki bukan untuk merusak, tapi lebih kepada pencegahan. Itu barangkali yang Pak, kembali pada konsep tadi, pelaporan ini untuk Jalan Lembang menuju Setiabudi. Yang ditemukan Bapak sebenarnya apa sih bentuknya, Pak? Pertama kan saya dapat masukan dari link di mana itu menyampaikan bahwa baru beberapa hari diter sudah pada retak kan. Nah, terus kami juga melakukan investigasi lapangan langsung. Ternyata benar gitu lah. Nah, terus kami juga bertanya kepada salah satu anggota BPD di sana di Mekarwangi, di Panjang. Dia juga sebagai penerima manfaat merasa tidak puas dengan hasil proyek itu. Kemudian juga kami juga mencoba bertanya kepada salah satu pelaksana bahwa itu sudah diperbaiki, ternyata itu masih belum juga, saya cek ke lapangan masih belum diperbaiki. Artinya ini laporan ini sebetulnya hanya pembelajaran, karena
Ini kan patut diduga ada penyelewengan. Tapi kalau misalkan dalam penyelidikan kejaksaan tidak terbukti, ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi tugas kami hanya memposisikan bahwa kasus ini harus terang benderang, sehingga masyarakat bisa jelas posisinya di mana. Kalau memang bisa diperbaiki. Kalau ada temuan hukum ya harus diproses, itu aja. Oke, Pak, sedikit Pak. Ini Laki kan baru ada di Bandung Barat. Bisa sedikit terkait dengan Laki. Apa itu Laki, Pak? Laki itu Laskar Anti Korupsi Indonesia, dan dia sebetulnya sudah berdiri sejak April 2007. Jadi posisi hari ini itu sudah 16 tahun. Dan sudah ada di 24 provinsi di 241 kabupaten kota. Jadi Laki lebih ke konkret gitu. Melakukan pemberantasan korupsi bukan hanya slogan gitu. Makanya dia tidak hingar-bingar di televisi, tapi dia lebih ke eksekusi lapangan. Okay. Jadi sebetulnya secara integritas, karena kita juga bermitra dengan KPK, dengan Mabes Polri dan Kejagung gitu. Bahkan nanti rencana tanggal 28 November ada pengukuhan pengurus Bandung Barat. Bisa ketuanya siapa, Pak? Bisa dijelaskan? Kalau ketua saya sendiri, karena berdasarkan SK yang sudah turun dari DPP Laki Pusat, saya sebagai ketua, dan ada rengrengan 7 orang, ini diantaranya Pak Asep Nurdin dari Gajah Putih, kemudian ini Bu Aya Rahayu juga sebagai pengurus juga, dan ada 4 orang lagi yang kebetulan tidak ikut, Pak Asep juga sebagai pengurus sama Pak Asep. Nah, sehingga Laki ini sebetulnya hadir. Sudah ada berapa anggota, Pak, di Bandung Barat? Anggota eksekutifnya yang pengurus intinya 7, nanti kita membentuk 3 kecamatan dan 3 desa. Jadi kurang lebih sekitar 550 pengurus. Mereka harus bermitra dengan leading sektor untuk dalam rangka pencegahan, pembinaan, korupsi gitu. Ada sangkut pautnya, Pak, nanti ke depannya untuk pemilu? Ada tugas apa? Oh, pemilu kebetulan Laki ini atau Laskar Anti Korupsi Indonesia ini sudah mendapatkan akreditasi dari Bawaslu RI sebagai pemantau pemilu pada pemilu 2024. Jadi kami sebetulnya sudah otomatis dalam pemilu ini menjadi pemantau, termasuk anggota seluruhnya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat lah hadirnya Laki di Bandung Barat. Oke, semangat Pak ya. Siap. Pak, nanti mau masuk ke dalam, Pak? Ya. Izin ambil gambar, Pak ya? Boleh. Oke. Ya, makasih, Om. Pertemuan udah, Pak? Udah, kebetulan Pak Kajari belum ada, yang bukan sedang tidak ada di rumah. Saya diterima oleh Kasih Intel, Pak Mumu, orang Sunda. Hasilnya gimana, Pak? Hasilnya? Alhamdulillah, responnya cukup baik. Kami hadir sebagai anti korupsi Indonesia ini. Ya mudah-mudahan bisa bekerja sama dalam pembinaan anti korupsi di Bandung Barat. Saya cukup welcome, dan mereka juga berharap ke depan bisa kerjasama dalam rangka pencegahan. Jadi alhamdulillah lah bisa diterima. Terus kami juga sekaligus melaporkan kejadian di Lembang itu. Barusan sudah saya masukkan. Tadi sudah dimasukkan. Sudah dimasukkan. Dan mudah-mudahan ya kita bisa berguna selamanya dengan santri di situ. Oke, Pak. Ada pesan untuk PJ yang baru, Arsan Latif. Oh iya, betul ya. Silakan, Pak. Sekarang ada PJ ya. Ya. Nah ini, saya berharap kita bisa bekerja sama dalam rangka menata kembali. Kita tahu di Bandung Barat butuh polesan-polesan yang lebih progresif. Nah, saya dengar Pak Arsan Latif ya, namanya ya. Dia juga masih muda, terutama dengan pengelolaan anggaran. Dalam penyusunan di 2023 untuk 2024, mungkin Pak Arsan tidak tahu fokus kegiatan anggaran APBD 2004 seperti apa. Saya berharap Pak Arsan bisa mewarnai supaya APBD tersebut bisa betul-betul
fokus untuk kepentingan orang banyak atau masyarakat Bandung Barat. Karena faktanya hari ini defisit. Malah ada kegiatan sekarang masih jor-joran ya. Ada pengukuhan Mojang Jejaka, ada peresmian alun-alun Cililin, ada acara-acara. Sementara menurut informasi defisit ratusan miliar, kan ini nggak benar. Untuk kepentingan masyarakatnya mana kan? Yang kedua, kami siap berkolaborasi lah dengan PJ. Yang penting selama untuk kebijakan orang banyak, untuk kepentingan perbaikan di Bandung Barat, saya siap mengawal sebagai lembaga Laskar Anti Korupsi Indonesia. Dan mudah-mudahan PJ dapat menerima kami, welcome gitu untuk berdiskusi. Itu barangkali dari saya. Oke, Pak, cukup. Terima kasih. Ada tambahan dari siapa? Udah semua, Bang ya. Oke, makasih.